Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rifki di channel Drafter Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng agar video ini bisa lebih bermanfaat. Dan apabila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah video ini. Oke, baik. Kali ini kita akan menganalisa volume kebutuhan profil C untuk kuda-kuda baja ringan dengan bantuan Microsoft Excel. Di sini kita akan menghitung volume kebutuhan dari profil C baja ringan untuk kuda-kuda, kemudian menghitung volume kebutuhan skrup atau baut penyambung. Kemudian kita juga menghitung volume kebutuhan angkur atau dinabol. Oke, baik. Di sini saya sudah punya format dari Excel untuk mempermudah menghitung volume dari profil C untuk kuda-kuda baja ringan. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari format Excel ini untuk mempermudah dalam menghitung volume profil C dari kuda-kuda baja ringan. Di sini adalah kuda-kuda baja ringan. Ini adalah gambar tipe dari kuda-kuda yang akan kita hitung. Ya, ini adalah C, kemiringan atap. Ini ada DC. Kemudian ini adalah vertical V. Ya, inisialnya V. Kemudian ini ada diagonal, inisialnya DA dan DB. Jadi kalau misalnya ada beberapa ini DA1, DA2, DA3 dan seterusnya, atau dan DB, DB1, DB2 dan seterusnya apabila ada ya di sebelah kanannya. Dan ini adalah overstack. Ya, ini overstack. Ini adalah horizontal ya, dengan keterangan H1, H2, H3, H4, H5 dan seterusnya. Oke. Kemudian dalam format ini yang kita isi hanya yang berwarna merah. Selain tidak berwarna merah tidak perlu diisi karena di dalamnya sudah ada rumus-rumus untuk mempermudah dalam perhitungan. Apabila kita mengganti di area yang berwarna hitam ya, angka-angka yang berwarna hitam, kemungkinan perhitungan akan menjadi salah atau tidak sesuai dengan apa yang ada. Oke, saya lanjut. Jumlah kuda-kuda ini, kira-kira berapa jumlah kuda-kuda ini yang kita mau hitung ya, dalam satu atap kira-kira ada berapa. Contoh di sini saya ada misalnya ada 6 ya. Oke. Kemudian selanjutnya L. L adalah bentang dari kuda-kuda yang akan kita hitung. Misalnya bentangnya sekitar 9 meter ya. Oke. S adalah kemiringan atap. Ya, misalnya kemiringan atap saya masukkan sekitar 30 derajat ya. Kemudian jarak H. Jarak H ini jarak ini ya. H1, H2, H3, H4, H5. Ini ya jarak H, kira-kira berapa jaraknya? Misalnya saya masukkan 0,5 atau 50 cm. Jarak H ini ya, ini 50 cm, 50 cm. Jadi jarak antar batang ini sekitar 1 meter. Kalau jarak H-nya 0,5. Oke, kemudian jarak H tanda seru ini ada di pojok sini. Jika ada kelebihan atau tidak sesuai dengan jarak H ini, maka otomatis di sini akan menghitung. Contoh, misalnya di sini 9 meter ya L-nya. Jadi kalau dibagi 0,5 berarti ini cukup. Ya, maksudnya cukup. Setengah dari bentang ini adalah 4,5 meter. Kalau kita dibagi jadi bagi dengan 0,5 berarti 0,5, 0,5, 0,5 ya. Jadi H tanda seru ini tidak ada. Tetapi apabila ada kelebihan sedikit 0,25 atau 0,3 itu secara otomatis
H ini akan ada angkanya. Contoh ini ya, saya ganti misalnya 9,25. Secara otomatis ini sisa di H tanda seru adalah sisa ya, sisa jarak ini ya. Oke, ini misalnya saya ganti lagi menjadi 9,25 ya. Contoh 825 deh. Ya, biar ada ini ada nilainya ya. Di sini ada rumusnya nih ya. Di atas ini ada rumusnya dari mana nilainya. Kemudian jumlah H ini dengan bentang 8,25 ini ada berapa? Ya, ini ada 8. Ya, berarti sebelah ini ya. Sebelah ini ada 8 ya. Oke. Kemudian jumlah H tanda seru ini ada 1. Ya, ada 1 contohnya sini. Kalau ininya seperti 9 tadi pas gitu ya. Ini berarti tidak ada nih, tidak ada sisa. Oke. Biar hitungan ini terlihat, saya ganti lagi menjadi 8,25 biar di sini ada tersisa ya, 0,13. Jadi H tanda serunya ini ada 1. Ya. Ini adalah setengah bentang ya. Ini ukurannya. Oke, kemudian analisa volume profil baja ringan. Jumlah batang H itu 1 set. Ya, ini 1 set, maksudnya yang sebelah sini 1 set ya. Kalau sepanjang benang ini berarti ada 2. Ya, kita hitung dari setengah ya. Setengah ini ya untuk mempermudah perhitungan. Berarti ada 1. Kemudian batang DA ya. Batang DA ada 8 set. Oh, sorry. Ini jumlah batang H itu set. Maksudnya H total ini. Ya, sorry. Ya, H total ini ada 1. Kemudian batang DA ada 4. Ya, ada 4 satu sisi. Misalnya DA1, DA2, DA3, DA4. Ada 4 ya. Nah, DA ini ada 4. 2 sisi ya, tinggal dikalikan jadi 2 sisi jadi ada 8. Jadi ada 8 set. Jadi satu sisi 4 set dan satu sisinya lagi 4 set. Jadi ada 8 set. Kemudian jumlah batang DB ya, dia ada berapa? Itu sama. Jadi misalnya DB-nya ini ada 4, berarti 2 sisi berarti ada 8 ya. Ini sudah ada rumusnya ya. Ini kalau kita ini diganti, otomatis dia berganti. Misalnya ini saya ganti jadi 6. Dia otomatis batang DA-nya ini jadi ada 3, 1 2 3 ya. Terus batang DB-nya cuma ada 2 ya. Ini secara otomatis menghitung. Jadi seperti ini ya. Oke, sini saya balikan jadi 8,25. Oke. Kemudian batang DC 2 set. Maksudnya 2 set ini batang DC ini ya. Ini 1 dan 2. Oke. Kemudian overstack ada 2 set. Ini maksudnya 1 dan 2. Oke, kemudian analisa panjang dari H. Ya. H keterangan ini ada rumusnya, di atas ada rumusnya semua. Jadi ini secara otomatis dia menghitung ya, berganti secara otomatis. Ya, jadi panjang H1 ini maksudnya H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 dan H9. Contoh ini kan ada sisa 0,13. Berarti yang tadi nih, yang H tanda seru ya. Berarti di sini jumlah H-nya ada 8 dan ditambah 1 H yang tanda seru. Apabila dia sama, berarti dia ada 9 H-nya ya. Seperti itu. Ya. Ini secara otomatis dia menghitung. Ya, berarti jumlah H-nya sebelah satu sisi ini ada 9. Ya. Oke, ada 9. Kita ngeceknya begini. Misalnya di sini saya 8, L-nya 8. Jadi kalau 8 dibagi 2, ini setengah berarti kan 4. Berarti kalau 4 H-nya jaraknya 0,5 berarti jumlah H-nya 4 dikali 2 kan, jadi ada 8. Ya. Jadi 8 kita cek di sini apakah ada 8. Nah, ini betul ada 8.
Cara ngeceknya begitu ya. Ini ada 8. Jika ini panjangnya 12, secara otomatis di sini akan bertambah jadi 12 ya. Oke, ini itu saya balikan lagi, ini menjadi 8,25. Ya, ini panjang dari H ya. Ini ada perhitungannya. Kemudian cek ini panjang H, ini ada rumusnya. Apabila dia salah, dia salah, ada keterangan salah. Panjang dari H semua itu 8,25. Panjang keseluruhan ini adalah 8,25 ya. Oke, bentangannya. Kemudian setelah kita hitung batang H, kita hitung panjang dari V. V adalah yang vertikal ini, karena ini tidak ada batangnya, tapi kita perlu hitung untuk menghitung panjang dari batang DB dan DA ini ya. Terus sama DC-nya tuh ini kita hitung dari vertikal ini. Oke, ini ada perhitungannya semua sama seperti tadi. Secara otomatis dia berganti ya. Di sini ada rumus-rumusnya yang sudah saya buat ya. Oke, jadi dia maksimal ada 18 batang ya. Kalau misalnya dia jumlahnya berapa di sini ya, otomatis dia maksimal 8 batang. Kemudian ini V-nya kita udah ada. Kemudian kita analisa panjang DA. Panjang DA adalah panjang ini ya, DA1, DA2, DA3 ya, dan seterusnya. Sini adalah panjangnya, ada di sini ya. Rumusnya secara otomatis sudah ada, ini rumusnya. Dia secara otomatis berganti ya, secara otomatis berganti. Apabila saya tambahkan di atas ini, misalnya ini 0,82 terakhir di 5, di 4 ya. Ini misalnya saya tambahkan jadi 10, secara otomatis dia berarti DA-nya ada 4 batang sebelah ya, sebelah areanya ini ada 4 DA-nya. Jadi 1, 2, 3 dan 4. Oke, ini saya balikan. Ini batang DA ya. Jadi panjang dari batang DA itu adalah 12,90. Maksudnya panjang batang DA nih 1, 2, 3, misalnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi panjangnya sudah terhitung di sini. Ya, ini sudah terhitung. Kalau bisa di AutoCAD bisa dicek ukurannya apa benar atau salah ya. Oke. Kemudian setelah batang DA kita analisa batang DB sama seperti tadi. Di sini sudah ada rumusnya ya. Semua sudah ada rumusnya. Secara otomatis dia berganti, jadi kita tidak perlu menghitung lagi. Secara otomatis dia sudah berganti untuk angka ini, misalnya DB1, DB2, DB3, DB4. Di gambarnya seperti itu ya. Jadi ini DB1, DB2, entar di sini ada lagi DB3, DB4 seperti itu. Kemudian ini adalah panjang batang dari DB ya, sudah sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Sebelah kanan dan sebelah kiri total panjangnya. Kemudian kita menghitung panjang dari DC. Ini adalah rumus saja ya. Kemudian DC, jadi 1 DC itu panjangnya 1,15 ya, 1,15. Ini ya panjang DC ini ya. Nih, ya. Sini sudah ada rumusnya juga. Dari mana nilainya? Dari perhitungan. Kemudian DC1 ya, DC1 adalah panjang yang sisa ini. Misalnya ada, ini adalah panjang DC1. Oke. Kemudian di sini adalah jumlah atau jumlah DC ditambah overstack ya. Ini adalah jumlahnya adalah ini 4 ya. Ini adalah panjang dari batang DC. Satu sisi ya, satu sisi. Kemudian ini adalah jumlah dari batang DC itu ada 1 ya. Panjangnya 0,14 meter ya.
Ini adalah panjang batang DC keseluruhan. Panjang batang DC keseluruhan. Jadi panjang batang DC ini ya sampai overstack. Nah, ini keseluruhan panjangnya. Ini sudah terhitung. Di sini sudah ada. Kemudian analisa panjang dudukan dari kuda-kuda ya. Panjang dudukan kuda-kuda ini saya asumsikan dia ada 4. Maksudnya ada 4. Jadi dudukan di sini adalah di sebelah kanan dan sebelah kiri. Biasanya memang pakai 1 ya, tapi saya lebihkan di sini hitungannya menjadi pakai 2 ya, kanan dan kiri. Di sini juga ada kanan dan kiri. Jadi jumlahnya ada 4. 2 sisi ini jumlahnya ada 4. Di sini jumlahnya ada 4 ya. Panjangnya saya asumsikan 1 panjang dari dudukan kuda-kuda kita pakai 20 cm. Boleh pakai 30 atau 40 dilihat di kebutuhan di lapangannya kira-kira berapa. Tapi 0,20 cm sudah cukup menurut saya untuk dudukan. Untuk dudukan ini untuk mengikat kuda-kuda dengan ring bulb ya. Oke. Ini jumlahnya 4, panjangnya 0,2 ya. Di sini adalah jumlah keseluruhan dari dudukan kuda yang dibutuhkan untuk kuda-kuda ya. Panjang dudukan profil C untuk dudukan kuda-kuda. Kemudian ini adalah analisa panjang overstack plus sambungan. Analisa panjang overstack sambungan itu maksudnya kalau dalam penyambungan dari baja ringan ya, atau misalnya sini ada saya contoh di sini ada baja ringan. Ini saya buat contoh saja. Jadi analisa overstack ya, overstack panjang untuk sambungan itu analisa adalah panjang ini ya, overstacknya ya. Jadi tadi panjangnya ini antar as, kemudian ditambah dengan overstack ya, untuk kebutuhan volume dari profil C baja ringan. Jadi di sini untuk overstack sambungan H jumlahnya ada 1 ya. Jumlahnya ada 1, terus panjangnya 0,5 ya, jadi 0,5 meter ya, kurang lebih seperti itu profil H. H itu ini ya, maksudnya di sini 25 cm, kita tambahkan di sini 25 cm ya. Oke, seperti itu untuk overstack. Ini juga sama untuk sambungan DA. Jumlahnya ada 16 ya. Panjangnya saya asumsikan untuk overstacknya, untuk sambungannya kita pakai 10 cm ya. Karena lebar dari profil C itu 7,5 cm. Jadi kita tambahkan sedikit jadi 10 cm. Ya. Oke, di sini jumlahnya ada 16, jadi panjang totalnya 1,6. Kemudian overstack sambungan DB jumlahnya juga ada 16. Panjangnya per sambungan 0,1 ya, 0,1 totalnya 16 meter, 1,6 meter. Kemudian overstack untuk batang DC jumlahnya ada 4, kita asumsikan panjangannya 10 cm, jadi 40 cm ya. Ini total panjang overstack yang dibutuhkan untuk kuda-kuda ini satu set kuda-kuda ya. Oke, panjangnya 4,10 meter. Kemudian di sini ada analisa volume skrup baja ringan dan angkur atau dinabol. Jadi ini adalah jumlah skrup batang H ya. Ini batangnya ada 1, jumlah skrupnya ada 3 ya.
batang H itu jumlah sekrupnya 3, batangnya ada 1. Oke. Kemudian jumlah baut untuk batang DA. Batang DA ini ada 16 ya. Ya. Kenapa ini ada 16? Ini akan saya jelaskan kenapa ada 16. Batang DA ini ada ada 4 satu sisi ya. Jadi ada 4 batang DA ini, satu sisi ada 4. Jadi kalau dua sisi ada 8 batang. Nah, dalam satu batang dia perlu sambungan ada 2, bawah dan atas. Jadi 8 dikali 2 menjadi 16. Jumlahnya jadi 16. Dari mana nilai 16 ini? Ya, itu maksudnya. Dan batang DB juga seperti itu ya, ada 16 ya, ada 16. Jadi setiap satu sambungan kita pakai 3 baut ya untuk menyambung. Kemudian jumlah baut di batang DC ada berapa? Ini ada 4 ya. Dari mana nilainya ada 4? Di sini 1, di sini 2, di sini 3 ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, hitungannya seperti itu kurang lebih. Oke. Kemudian jumlah baut untuk dudukan kuda-kuda ada 4 ya, tadi saya bilang ya, biasanya kita pakai 2 ya, dudukannya 2 saja. Di sini 1, 2, tapi saya tambahkan di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan, ya. Jadi dia ada 4 ya, saya anggap dia ada 4 ya. Dalam satu titik kita perlu 3 dari baut ya, baut sambungan. Jadi totalnya ini. Kemudian jumlah sekrupnya totalnya ada 123 buah ya. 123 buah untuk satu kuda-kuda. Terus jumlah angkur adalah tadi dudukannya itu ada 4. Di setiap satu dudukan kita gunakan satu angkur atau dinabol. Jadi dibutuhkan 4 dinabol untuk satu kuda-kuda, satu set kuda-kuda. Oke, di sini ini kesimpulannya. Jadi material satu set kuda-kuda itu panjang batang H 8,25. Sini ada nilainya dari mana, ada rumusnya. Kemudian panjang batang DA-nya ini, panjang batang DB-nya, panjang batang DC, panjang dudukan kuda-kuda, panjang overstack sambungan, panjang profil V, profil C, ini panjang total panjang profil C yang dibutuhkan 46,62. Jadi total profil C kuda-kuda, kebutuhan profil C kuda-kuda ada 8 batang. Ya, jadi total ini dibagi 6 karena satu kuda-kuda satu profil C itu panjangnya 6 meter. Oke. Jadi panjang 46, kita butuh 8 batang. Untuk pembelian kita butuh 8 batang untuk satu kuda-kuda. Kemudian total skrup yang dibutuhkan untuk satu kuda-kuda 123. Total dinabol atau angkur untuk satu kuda-kuda itu 4. Jadi total profil C kuda-kuda adalah 48 batang ya. Terus total skrup 738, total dinabol ada 24. Ini adalah total dari kebutuhan bahan untuk di atas tadi ada 6 set dari profil kuda-kuda yang akan kita buat. Ini adalah total kebutuhan bahannya ya. Jadi ini perhitungannya. Kita hanya perlu mengganti di warna-warna merah ini saja ya. Secara otomatis semua berganti. Contoh, saya coba contoh di bawah saja. Ini jumlahnya bisa dilihat ya. Kalau saya ganti jumlahnya, otomatis di sini berubah. Misal saya ganti ini 10. Nah, otomatis di sini berubah. Nah, ini otomatis berubah.
jumlahnya berubah yang dibutuhkan. Ya, jumlahnya berubah. Itu satu. Dan apabila di sini kita ganti kemiringannya 35, semua otomatis berubah di sini. Nanti berubah. Ini juga berubah otomatis. Jadi kita tidak perlu ngitung lagi. Kita tinggal input saja data yang ada, ya, yang berwarna merah yang kita perlu isi. Nanti secara otomatis dia akan menghitung kira-kira berapa jumlah yang dibutuhkan, ya. Untuk kuda-kuda, ya, kuda-kuda baja ringan, ya. Di sini adalah perhitungan untuk volume, ya, volume kebutuhan bahan untuk kuda-kuda baja ringan. Di sini yang dihitung adalah total kebutuhan dari profil C dari kuda-kuda, terus total skrup yang dibutuhkan dan total dinabolt yang dibutuhkan untuk kuda-kuda baja ringan. Oke, baik, sampai di sini perhitungan kita untuk analisa dari profil, analisa volume kebutuhan bahan untuk kuda-kuda profil C. Oke, terima kasih Anda telah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan klik lonceng. Dan Anda juga bisa mendownload file dengan mengklik link di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.